Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semuanya. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 11 dengan judul Inovasi dalam Pembelajaran Matematika, PMRI, LS, dan DDR. Next. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Vanessa Rahmawati Julistiwa, dengan NPM akhir 107, dan di sini saya ditemani oleh Widya Tri Indarti dengan NPM 042. Next. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, pembahasan mengenai PMR, listen study, dan DDR. Next. Sini, apa sih inovasi pembelajaran itu? Apakah inovasi pembelajaran matematika itu penting? Inovasi pembelajaran matematika sangat penting karena perannya dalam mengembangkan kemampuan kritis dan strategi siswa. Inovasi pembelajaran matematika seperti PMRI, Listen Study atau LS, dan Design Didactical Research atau DDR, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. LS menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran standar dengan matematika untuk memastikan apakah aplikasi kemampuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara untuk DDR menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran matematika dengan memberikan akses terhadap berbagai sumber belajar secara online, membuka ruang lebih banyak pilihan dan kemungkinan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan matematikanya. Boleh di next. Di sini terdiri dari metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau library research dengan mengumpulkan referensi mengenai pendidikan matematika realistik Indonesia, Listen Study, dan Design Didactical Research atau DDR sebagai inovasi pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Datanya diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah terkait dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, metode analisisnya. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka yang diuraikan oleh Sugiono pada tahun 2015. Next. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam inovasi pendidikan matematika yang pertama, yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI sebagai inovasi pembelajaran. Prinsip PMRI. Menurut Julkarni dalam Fitra 2018, terdapat 3 prinsip PMRI. Di antaranya yang pertama, Guide Reinvention dan Progressive Mathematics. Dalam pembelajaran matematika, siswa diupayakan mempunyai pengalaman dalam menemukan kembali konsep, prinsip, sifat-sifat, atau teori-teori matematika yang sudah ada dengan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas matematis melalui cara penyelesaian masalah. Kemudian untuk didaktikal fenomenologi, merupakan fenomena didaktik atau pembelajaran yang menekankan pentingnya soal kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Sehingga siswa dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Karena siswa menyadari pentingnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu self-developed model. Kegiatan siswa membuat atau menggunakan model yang mereka buat dengan maksud sebagai wahana untuk mengembangkan proses berpikir ke arah proses yang lebih formal. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik dari PMRI. Menurut Travers dalam Puspita tahun 2022,
merumuskan 5 karakteristik pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, yaitu yang pertama, penggunaan konteks, yang kedua, penggunaan model untuk matematisasi progresif, yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, yang keempat, interaktifikasi, dan yang kelima itu keterkaitan. Next, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kepada silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada standar dari PMRI. Menurut Robert Sembiring dalam Puspita tahun 2022, itu yang pertama ada pembelajaran PMRI memenuhi capaian kompetisi sebagaimana dimaksudkan dalam kurikulum. Yang kedua, pembelajaran PMRI dimulai dengan masalah realistis untuk memotivasi dan membantu siswa belajar matematika. Yang ketiga, pembelajaran PMRI memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan membahas masalah-masalah tertentu sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain dan saling menunjukkan konstruksi konsep matematika. Yang keempat, pembelajaran PMRI terdapat hubungan antar konsep matematika untuk membuat pembelajaran bermakna dan pengetahuan terjalin. Yang kelima, pembelajaran PMRI berakhir dengan konfirmasi dan refleksi untuk merangkum fakta-fakta dalam belajar matematika, konsep, prinsip-prinsip, dan diikuti dengan latihan untuk memperkuat pemahaman siswa. Next. Selanjutnya di sini ada listen study sebagai inovasi pembelajaran. Next. Listen study yaitu suatu model akan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Nah, listen study ini dapat berfungsi sebagai suatu upaya pelaksanaan program in-service training bagi para guru. Upaya tersebut dapat dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya adalah di dalam kelas dengan tujuan untuk memahami siswa secara lebih baik. Inovasi proses belajar mengajar yang dirancang dan dikembangkan pada kegiatan listen study ini bersifat aktif, praktis, menyenangkan, dan efektif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan listen study ini tidak bersifat instruksi atau menggurui, akan tetapi dilaksanakan secara kolaboratif antar dosen dan guru, guru dengan guru, atau guru pamong dengan guru praktik. Next. Proses listen study itu yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama itu merencanakan suatu pembelajaran atau plan yang akan dilakukan di dalam kelas. Kegiatan ini diawali dengan analisis permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya guru bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dituangkan dalam rencana pembelajaran atau lesson plan. Nah, langkah kedua yaitu listen study. Dalam listen study yaitu pelaksanaan atau pembelajaran untuk melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan bersama di dalam kelas nyata. Langkah ini bertujuan untuk menguji coba efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Dalam kegiatan ini, salah seorang pendidik bertindak sebagai guru, sementara pendidik lainnya bertindak sebagai pengamat pembelajaran. Nah, kepala sekolah dapat juga terlibat dalam kegiatan ini sebagai pemandu kegiatan dan pengamat pembelajaran. Langkah ketiganya yaitu melakukan refleksi atau C. Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, langsung dilakukan diskusi antar guru yang tampil mengajar atau guru model dan pengamat yang dipadu oleh kepala sekolah atau personel yang ditunjuk untuk membahas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru model yang telah tampil mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan komentar dan listen learning dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, terutama berkenaan dengan aktivitas peserta didik. Next. Selanjutnya di sini ada desain didactical research atau DDR sebagai inovasi pembelajaran matematika. Next.
DDR adalah sistematika pembelajaran dalam merancang atau desain, mengembangkan atau developing, dan mengevaluasi atau evaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi belajar mengajar, dan materi, produk, dan sebagai solusi untuk masalah yang kompleks dalam praktek pendidikan, yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik intervensi dan proses perencanaan serta pengembangan. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian. Di antaranya ada siswa, guru, serta materi yang merupakan 3 elemen dasar dalam pembelajaran. Peran guru paling utama dalam konteks segitiga didaktis ini adalah menciptakan suatu situasi didaktis sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa. Ini berarti bahwa seorang guru selain perlu menguasai materi ajar, juga perlu memiliki pengetahuan lain terkait dengan siswa, serta mampu menciptakan situasi didaktis yang dapat mendorong proses belajar secara optimal. Dengan kata lain, seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi didaktis antar siswa dan materi ajar sehingga tercipta suatu situasi didaktis ideal bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa melakukan aksi atas situasi yang ada sehingga tercipta situasi baru yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi bagi guru. Aksi lanjutan guru sebagai respon atas aksi siswa terhadap situasi didaktis sebelumnya akan menciptakan situasi didaktis baru. Dengan demikian, situasi didaktis pada kenyataannya akan bersifat dinamis, senantiasa berubah dan berkembang sepanjang periode pembelajaran. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada perwakilan dari setiap kelompok, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya ketika saya persilakan. Oke, di sini sudah ada dari Amanda Mutiara Putri. Mangga teh untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Oh ya, saya Amanda Mutiara Putri dari kelompok 12, izin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana listen study ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran matematika di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Putri Aryana Bila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Aryana Bila. Saya Putri Aryana Bila dari kelompok 10. Izin bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan matematika realistik di lingkungan pendidikan formal di Indonesia? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Adinda Nisa Apriyati, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, baik, terima kasih. Saya Nela Santiago dari kelompok 11. Izin bertanya, bagaimana inovasi dalam evaluasi dan penilaian dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar siswa dalam matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut oleh Patricia Yosefani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Patricia Yosefani dari kelompok 5, izin bertanya, bagaimana PMRI membantu siswa dalam memahami aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman nyata? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Mailiza dan Firda. Mangga. Baik, saya perwakilan dari kelompok 9. Atas nama Melisa Bupi, pertanyaannya, apa saja teknologi atau metode inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Asya Haula Aziza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 di sini. Saya Haula Aziza dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi sudah jelaskan banyak sekali inovasi dalam pembelajaran matematika. Tapi sebenarnya di tengah kemajuan saat ini, apakah inovasi pembelajaran matematika berbasis budaya itu masih diperlukan? Terima kasih.
Baik, terima kasih Asya atas pertanyaannya. Dilanjut oleh Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nisa Dia Prameswari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Apa saja tantangan yang dihadapi guru saat menerapkan lesson study dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Devina Dewi Dermawanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Devina Dewi Dermawanti, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Dari ketiga inovasi pembelajaran tersebut, manakah yang lebih unggul dalam proses pembelajaran matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Anissa. Halo, Anissa, ada? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, perkenalkan saya Nisa Nurferia dari kelompok 8, izin bertanya. Bagaimana PMRI memperkaya pengalaman belajar matematika bagi siswa dibandingkan dengan metode konvensional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Riri Hoiria. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Hoeria, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Masalah apa saja yang terjadi dalam mengimplementasi lesson study sebagai suatu inovasi pendidikan matematika? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Sabita Rahmawati. Baik, terima kasih moderator. Saya Sabita Rahmawati dari kelompok 13, izin bertanya. Bagaimana didactical design research ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan matematika siswa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Aufa Azahra Angguni. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alfa Zara, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa strategi yang efektif untuk menerapkan lesson study ke dalam kurikulum matematika di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Nurul Aini, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, apa peran guru dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran matematika terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa? Oke, baik, terima kasih atas setiap perwakilan kelompok yang telah memaparkan pertanyaannya. Dari kelompok 11 izin diskusi selama 3 menit untuk menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik Bapak, dari kelompok 11 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 5, dan 6. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Anissa. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi guru saat menerapkan lesson study dalam pembelajaran matematika? Tantangan yang dihadapi guru saat menerapkan lesson study dalam pembelajaran matematika meliputi yang pertama, keterbatasan waktu untuk persiapan dan pelaksanaan lesson study. Yang kedua, keterlibatan semua anggota tim secara aktif. Yang ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang tepat untuk diteliti. Yang keempat, keterbatasan pemahaman tentang konsep lesson study itu sendiri. Saya kembalikan kepada Vanessa. Baik, terima kasih Teh Widya atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana PMRI membantu siswa dalam memahami aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman kita. Izin menjawab dari kelompok 11, PMRI dapat membantu siswa itu dalam memahami aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, bisa melalui pengalaman nyata dengan memfasilitasi pelajaran berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian terakhir ada pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Widya. Pada Widya, dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Alfa. Pertanyaannya, apa strategi yang efektif untuk menerapkan lesson study ke dalam kurikulum matematika di sekolah? Jawabannya, itu yang pertama, memiliki rencana yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, melibatkan kolaborasi antar guru secara aktif. Yang ketiga, mengembangkan refleksi terhadap praktik pengajaran. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Widya atas jawabannya. Mungkin sekian Kak pertanyaan yang dijawab dari kelompok 11.